Salam. Bro, Dari mana, Gil? dari rumah. Duduk dulu. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Jadi gini, gue ini kesini ada maksud meminjam duit lagi sama lu, Bro. Aduh, gimana ya, Gil? Yang kemarin aja belum dibayar, Gil. Masa mau minjem duit lagi? Ya gimana ya? Gue juga belum ada duit ini, makanya gue mau minjem lagi gitu sama lu. Masalahnya saya juga nggak ada duit, Gil. Udah besok-besok lagi minjemnya. Saya juga lagi nggak ada duit. Bayar dulu utang kamu yang kemarin. Ya gimana, saya juga nggak ada duit. Udah lah. Sana pergi miskin kamu di sana. Sana lah. Gimana? Dulu. Gimana? Gue harus minjem duit sama kita. Terus? Tapi gue malah dikata-katain, boy. Sakit hati gue. Gimana? Terus mau lu gimana? Gue punya rencana. Tapi lo orang mau nggak bantu gue? Ayo. Mati kamu Ciklop. Bapak, Diam. Ini akibat yang sudah menghina saya. awas kalian ya, bakal saya laporin polisi. Berani kalian ya. Barang-barang yang berharga. Halo. Baik, terima kasih. Makasih tersangka telah ditemukan. Mari kita Siap. Boy. Gimana nih kemarin? Sukses kita, boy. Satu kabur. Gimana kalian nyimpen barang bukti? Hei, David. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Lepaskan saya, Pak.
berdiri. Woi, berdiri. Berdiri. Di mana barang bukti? Tidak tahu, Pak. Jawab, jujur, Tidak tahu, Pak. jujur. Enggak ada barang bukti. Sembunyi. Barang bukti apa? Saya tidak tahu, Pak. Telah melakukan pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Nggak suka tahu. Jawab aja. Kami nggak tahu, Pak. Jawab. Jawab jujur. Lapor Pak, barang bukti yang ditemukan hanya barang bukti judi, miras, dan HP satu. Baik, terima kasih. Oke, Kalian berdua ikut kami ke kantor. Saya salah apa, Pak? Saya tidak bersalah, Pak. Udah, diam. jadi apa motif kalian ngelakuin perampokan itu? Saya tidak melakukannya, Bu. Jangan bohong kalian. Saya memang nggak melakukannya, Pak. Jawab. Kita nggak ada barang bukti kalian. Lupa sidik jari kalian. Kami diajak oleh teman kami, Pak. Jawab. Panggil, Pak. Di mana dia sekarang? Di gudang, Pak. Di gudang sana. Apa motifnya? Balas dendam. Harus dendam. Iya. Katanya dia dimaki oleh korban. Kalian diajak mau? Dibayar berapa? Woi, jangan gerak. Jangan gerak. Ada apa, Pak? Kami. Ada apa, Pak? Kami. Saya salah apa, Pak? Dah, ikut. Kami. Duduk. Duduk kamu. Itu yang namanya lagi. Sampai kalian. Benar, Pak. Dilihat dulu yang benar. Salah lagi. Benar, Pak. Lagi, Iya, Bu. bisa saya tanya biodatanya? Bisa, Bu. Sebutin tempat tanggal lahir. Singapura, 01 September 1992. Usia, 29 tahun. alamat. Untuk Sekarang jawab saya ya. Jujur. Apa motif kamu melakukan perampokan kemarin? saya dendam, Bu, karena korban sudah memaki-maki saya dan menghina saya. Udah itu aja. Ya, Bu. Motif lain? Tidak ada, Bu. Kamu ngajak dua teman kamu. Ya, Bu. Siapa namanya? Tembakau Bernanda dan Rindu Faiz Tama. Pak, minta tolong ini dibawa ke tahanan untuk menunggu besok persidangan. Siap. Mohon perhatian, sidang nomor 0080-PIT-B-2021 Pengadilan Negeri Pringsewu dengan terdakwa Ragil, Rendo, dan Dava akan segera dimulai. Kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota diharap memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sidang nomor 0880-PIT-B-2021 Pengadilan Negeri Pringsewu dengan terdakwa Ragil, Dava, dan Rendo pada hari Senin 1 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silahkan hadirkan terdakwa sekarang. Baiklah, terdakwa dipersilakan duduk.
penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yang bernama Nur Ainiyah dan Lutfiala Azhara. Saudara penasihat hukum, apakah Anda memiliki identitas Anda sebagai penasihat hukum? Iya, yang mulia. Aku bawain. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, apa pekerjaan Anda, dan apa agama Anda? Nama saya Ragil Sukadis, tanggal lahir 1 September 1992, pekerjaan saya wira swasta, dan agama saya Islam. Baiklah, terima kasih. Terdakwa 1. Terdakwa 2. Saya sehat dan siap melakukan persidangan. Baik, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, apa pekerjaan Anda, dan apa agama Anda? Nama saya M. Dava Bernanda, tanggal lahir saya 13 Mei 1994, pekerjaan saya buruh, agama saya Islam. Terdakwa 3, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, saya akan bertanya seperti terdakwa sebelumnya. Siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, dan pekerjaan beserta agama? Nama saya Rendo Pestama, tanggal lahir 10 Agustus 1992, pekerjaan buruh dan beragama Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaannya. Baik yang mulia, surat dakwaan kasus pembunuhan dan perampokan nomor 08-PID-B-2021 Pengadilan Negeri Pringsewu dengan terdakwa Ragil Sukadis, M. Dava Bernanda, dan Rendo Pestama dakwaan bahwa terdakwa Ragil Sukadis pada hari Selasa, tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, datang ke rumah saudara Raffi untuk meminjam uang, tetapi saudara Raffi tidak mau meminjamkannya. Pada tanggal 7 September 2021, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Ragil Sukadis mengajak terdakwa M. Dava Bernanda dan Rendo Pestama untuk merencanakan aksi pembunuhan dan perampokan di rumah saudara Raffi. Pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Ragil, Dava, dan Rendo melaksanakan aksi yang sudah mereka rencanakan, dan pada akhirnya terdakwa Ragil Sukadis membunuh saudara Raffi dengan ditembak. Terdakwa Dava membunuh saudara Desi dengan ditembak, dan terdakwa Rendo mencekik saudara Ani lalu ditembak dan pada akhirnya membunuh 3 anggota keluarga. Apakah terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? Untuk saat ini saya hadirkan 1 orang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksinya. Baik yang mulia. Tugas mohon hadirkan saksi atas nama Sally Dian Fadila. Saksi atas nama Sally Dian Fadila dipersilakan memasuki ruangan sidang. Jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan anak dari korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian? Saya sehat dan siap memberi keterangan yang mulia. Baik, pertama saya akan menanyakan identitas saudara di dalam BAP dan saya minta menjawabnya dengan jelas. Nama, Sally Dian Fadila, tempat tanggal lahir, 17 Agustus 2004, umur,
berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Silakan beri kesaksian Anda. Saat saya pulang sekolah, saya dari kejauhan saya melihat 3 orang yang keluar dari gerbang rumah saya, dan saat saya sampai di dalam rumah, bapak dan mama saya serta adik saya sudah tergeletak tak bernyawa. Bagaimana reaksi saudara pada saat itu? Saya terkejut dan sedih, lalu saya menghubungi kantor polisi. Coba jelaskan saat korban bertemu dengan terdakwa. Saat itu terdakwa bertemu korban untuk meminjam uang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah korban meninggalkan pesan atau surat tertentu setelah bertemu dengan saudara Ragil? Tidak ada. Apakah saudara Ragil datangi kediaman kalian sendiri atau bersama orang lain? Sendiri. Baik Yang Mulia, pertanyaan dan jawab. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Terima kasih kepada saudara saksi. Ingin saya tanyakan pada saat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain selain saudara? Tidak ada. Apakah saudara saat bertemu dengan saudara Ragil mengucapkan atau melakukan sesuatu hal yang aneh? Tidak ada. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Silakan hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Yang Mulia, saya membawa laporan hasil otopsi salah satu korban dan menemukan sidik jari salah satu terdakwa di tubuh korban dan bekas cekikan di leher. Silakan berikan bukti kepada hakim anggota 1. Berdasarkan hasil otopsi berikut, berapa sidik jari saudara Rendo? Apa benar saudara Rendo Anda mencekik leher saudara Ani? Benar Yang Mulia. Sesuai dengan berita acara sidang sesi, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan dan pledoinya? Tentunya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Pasal 340 KUHP, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana mati dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 339 KUHP, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksananya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 364 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Pasal 365 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian
pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dengan 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 17 November 2021 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum. Penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Mohon perhatian, sidang nomor 0880-B/2021 Pengadilan Negeri Pringsewu dengan terdakwa Ragil, Rendo, dan Dava segera dimulai. Kepada hakim ketua dan hakim anggota diharap memasuki ruangan. Sidang perkara Pengadilan Negeri Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 0880-B/2021-PNPSW atas nama Ragil Sukadis, M. Dava Bernanda, dan Rendo Faistama dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap Yang Mulia. Keputusan Majelis Hakim Sidang Perkara Pidana nomor 0880-B/2021-PNPSW atas nama Ragil Sukadis, M. Dava Bernanda, dan Rendo Faistama dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti? Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Pringsewu nomor 0880-B/2021-PNPSW atas nama terdakwa Ragil Sukadis, M. Dava Bernanda, dan Rendo Faistama dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.